Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua yang hadir di acara Karis Healing hari ini. Jayo. Perkenalkan, nama saya Marihut Dona Yunita Sianturi, biasa dipanggil dengan nama Dona. Saya adalah alumni dari Karis Bible College Jakarta yang lulus tahun lalu, tahun 2024. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan suatu kesaksian tentang kesembuhan saya dari kanker ovarium. Jadi kejadian ini terjadi pada tanggal 17 Juli 2024, sebulan setelah acara wisuda kelulusan Karis level 3. Peristiwa ini bermula dengan sakit nyeri di perut yang luar biasa sekali sampai saya tidak bisa jalan, sampai saya dibawa ke IGD oleh teman saya. Di IGD diindikasikan bahwa saya adalah gejala GERD, jadi dikasih obat, kemudian disuruh pulang menghabiskan obatnya. Tetapi apa yang terjadi, mual lambung GERD-nya hilang, tetapi perut saya itu membesar dari biasanya. Dan waktu ditekan perutnya itu sangat kencang. Kalau normal perut ditekan itu bisa membal kembali, kalau ini nggak bisa. Nah, dari situ akhirnya teman saya mengerti kesehatan menyarankan saya untuk pergi ke dokter internis, spesialis penyakit dalam. Oleh dokter internis saya dirujuk untuk segera USG. Ketahuanlah ternyata ada benjolan di area ovarium sebesar 7,5 cm. Ya, jadi lumayan. Nah, oleh dokter internis saya diberikan obat-obatan untuk mengatasi nyeri dan juga untuk mengeluarkan cairan berlebihnya. Di dunia medis cairan berlebih dari produksi benjolan ini dinamakan asites. Jadi itu harus keluar, kalau nggak keluar itu sakit banget kayak gitu. Setelah dari situ kemudian saya pergi ke dokter Obgyn karena rekomendasi dari dokter internis. Saya pergi kepada 2 dokter Obgyn. Kebiasaan Indonesia ya, second opinion kayak gitu. Ya, jadi saya mendatangi 2 dokter Obgyn dan 2 dokter juga sama, USG lagi. Yang anehnya USG dokter pertama, Obgyn pertama bilang ukurannya 14 cm. Obgyn yang kedua bilang 17 cm. Yang mana yang benar saya tak tahu gitu ya. Kemudian dokter Obgyn merujuk saya untuk tes CA125. Tes CA125 adalah tes yang untuk menunjukkan tingkat tumor di ovarium ya. Dan waktu dites luar biasa. Hasilnya adalah 9.129. Di mana batas normal orang tidak dinyatakan kanker atau tumor adalah 35. Jadi kenaikannya sangat tinggi. Oleh sebab itu 2 dokter Obgyn ini langsung merekomendasikan saya untuk pergi ke dokter onkologi spesialis kanker. Ya, untuk melihat apakah ini tumornya jinak atau ganas kayak gitu. Dan pada saat itu saya tidak bisa dibiopsi karena memang tubuhnya nggak bisa dibiopsi saat itu. Jadi puji Tuhan saya nggak tahu stadium berapa, ya kan? Kalau nggak tahu kan jadi kita tenang ya Bapak Ibu sekalian. Walaupun sebenarnya kritis kayak gitu. Oke, secara pribadi waktu saya mendengar CA saya sangat tinggi seperti gitu dan ada terduga cancer, saya sangat sedih, takut, khawatir dan panik. Tidak pernah terpikirkan kalau akan mengalami diagnosa seserius itu. Apalagi sebagai murid Karis, ya kan? Kita sudah belajar tentang kesembuhan ilahi gitu. Jadi waktu mendapatkan diagnosa itu seperti bom yang menggoncangkan iman. Ya, dalam keadaan tertekan seperti itu, saya memutuskan untuk berdiam diri dengan berdoa kepada Tuhan. Dan pada kondisi awal itu kurang dari 5 orang yang tahu penyakit saya. Ya, even bahkan keluarga pun juga tidak ada yang tahu. Bagi saya ini adalah urusan iman antara saya dengan Tuhan, kayak gitu. Kemudian waktu saya mengalami itu semua ada pemikiran negatif. Terus terang. Ada trauma nyeri sampai sesak nafas, bayangan kematian, kondisi perut yang besar, ketakutan dan panik saat bangun di tengah malam, itu adalah hal yang wajar. Bahkan imajinasi perawatan medis yang panjang dan melelahkan menjadi bagian dari keseharian saya saat itu. Di tengah-tengah tekanan itu, Roh Kudus memberikan saya ketenangan dan damai sejahtera. Itulah luar biasa Roh Kudus kita ya. Dan dia memberikan kepada saya 2 pernyataan pribadi. Yang pertama, perawatan medis saya akan dijalankan di bulan Oktober. Yang kedua, sifat perawatan medis saya adalah ringan. Lega sekali saya. Jadi dari bulan Juli sampai September, saya tetap menjalankan rutin tetap seperti biasa, tapi pikiran saya sudah mulai mengarah kepada kesembuhan ilahi.
Saya tidak melakukan pencarian informasi apapun tentang benjolannya atau mencari rumah sakit atau dokter lain untuk second opinion yang selanjutnya. Karena saya percaya Tuhan menetapkan langkah Dona sebagai orang benar, jadi jalan dan arahan Tuhan itu jelas. Tidak ada what if, bagaimana jika atau tidak ada backup plan. Single minded. Oke? Jadi waktu saya yang kosong itu dari Juli sampai September, di luar rutinitas pribadi saya pakai untuk berdoa, merenungkan firman, memperkatakan firman kesembuhan, dan juga menonton khotbah-khotbah kesembuhan yang berdasarkan kasih karunia dan iman. Terutama nonton dari khotbah pengajar karis, baik yang di Indonesia maupun Colorado. Ya, itu sangat memberkati saya. Perlahan tapi pasti iman kesembuhan saya semakin bertumbuh. Dan keberanian untuk berperang melawan benjolan semakin kuat. Ada 2 ayat firman Tuhan yang menjadi pegangan saya selama melawan penyakit ini. Yang pertama dari Mazmur 118 ayat 17. Dona tidak akan mati, tetapi hidup dan menceritakan perbuatan Tuhan. Yang kedua adalah 1 Petrus 2 ayat 24b. Oleh bilur-bilur Yesus, Dona telah sembuh. Kedua ayat ini dan juga ayat-ayat kesembuhan yang lain berulang-ulang diperkatakan satu hari, udah kayak gumam, udah kayak ngucap segala macam ya. Supaya iman saya kuat dan saya bisa berperang, berdiri teguh saat ada nyeri, kelemahan, ataupun proses medis yang menimbulkan ketidaknyamanan di tubuh. Ya, jadi kita harus aktif. Kalau lagi down, pasang khotbah, dengar lagu rohani atau telepon saudara si Eman yang bisa mendukung kita dalam doa. Intinya, tidak ada satu hari pun tanpa mendengarkan kebenaran firman. Itu poinnya. Kemudian tiba di bulan Oktober, saya berpikir saya mau cari perawatan medis. Ternyata saya malah mengalami asitasi kedua dan lebih parah. Saking parahnya udah gak bisa pakai obat, harus disedot. Sedot cairan asitasi itu sampai 5 liter. Atas dasar hal itu, saya segera harus masuk perawatan medis. Berdasarkan kesepakatan bersama, saya memutuskan untuk perawatan medisnya di Samarinda, Kalimantan Timur. Karena keluarga saya banyak di sana. Dan ada juga yang orang medisnya. Nah, saya izin sama kantor untuk bisa bekerja online selama saya perawatan. Puji Tuhan dikasih. Paralel Tuhan juga memberikan saya hikmat untuk melakukan terapi imun yang bisa untuk melawan segala benjolan tersebut. Di Samarinda kembali lagi saya harus melakukan tes CE125 dan CT scan oleh onkologi. Ini malah lebih jelas lagi hasilnya. Indikasi fixed tumor ovarium. Ya, ukurannya 18 cm. Dan sudah ada dugaan penyebaran ke kandung kemih dan liver. Ya. Di Samarinda saya mengalami asitasi yang ketiga kali dan lebih parah karena saya sampai sesak nafas. Jadi segera harus operasi. Nah, yang mengagumkan adalah hasil tes CE125 saya waktu saya di Samarinda di bulan Oktober itu turun. Menjadi berapa Bapak Ibu sekalian? 860. Dari 9.000 menjadi 860. Amazing. God is great, right? Jadi itu adalah indikasi keganasan bahwa benjolan sudah menurun sangat drastis dan timbul pengharapan bahwa semua akan baik-baik saja. Amin, ya kan? Singkat cerita saya operasi tanggal 24 November 2024. Operasi termasuk kategori besar dan puji Tuhan berhasil. Bahkan pemulihan saya lebih cepat dari rata-rata pasien operasi besar biasanya. Ya, sewaktu saya bangun dari obat bius dan melihat ruang pemulihan operasi, pertama kali dalam pikiran saya mengucap syukur dan saya tahu, yes, aku hidup. Itu seperti kehidupan kedua yang Tuhan berikan kepada saya, itu adalah menjadi suatu hal yang sangat berharga. Ternyata kehidupan itu sangat-sangat berharga. Kalau sudah didambang-ambang kematian tuh berasa banget gitu. Oke, akhirnya saya diperbolehkan pulang ke rumah untuk pemulihan sambil menunggu hasil pemeriksaan PA dari jaringan benjolan diangkat. Waktu saya kontrol ke dokter membicarakan diagnosa, itu confirm diagnosanya adalah kanker ovarium stadiumnya 1C dan tidak ada penyebaran ke liver. Puji Tuhan, stadiumnya ringan ya dan artinya tingkat harapan untuk sembuh itu tinggi sekali gitu kan. Oleh dokter onkologi saya dirujuk untuk melakukan kemoterapi 6 kali. Nah ini nih perbedaannya sama iman di dalam Kristus. Saya nego sama dokternya.
dok, saya bisa nggak kemo dulu? Ya, saya izin dulu, saya tes PET scan, terapi imun, karena saya lihat hasilnya, keyakinan saya pasti sudah sembuh, tidak tanpa kemo. Terus terang saya tidak ada damai sejahtera untuk kemo. Jadi saya dari waktu itu mikir gimana cara ngomong ke dokter supaya diizinkan tidak kemo, kayak gitu kan. Akhirnya dia memberikan persetujuan untuk saya tidak kemo dan saya diberikan surat rujukan untuk PET scan. Karena waktu saya melihat bulan-bulan yang saya lewati dari Juli sampai November pada saat operasi, saya bisa melihat bagaimana kuasa Tuhan itu bekerja untuk menyembuhkan tubuh saya secara ajaib ya. Kayak gitu, oke ada terapi imun, oke ada obat. Tetapi Tuhan sumber kesembuhan kita yang menyembuhkan itu secara luar biasa. Dan karena itulah saya melihat bahwa operasi yang medis yang dibutuhkan hanyalah untuk operasi, tidak untuk kemo. Akhirnya disetujui, saya tidak kemo, saya dapat rujukan PET scan. Kemudian saya deal sama dokternya, saya akan tes CE125 lagi di bulan Desember, 1 bulan setelah operasi. Apa yang terjadi? Ini dia yang keren. Hasil tes CE125 saya di bulan Desember adalah 18 dari 35 maksimal. Luar biasa kan? Nah, coba kalau saya langsung ikutin kemo seperti tuntunan, seperti kata dokter. Padahal Roh Kudus bilang no kemo gitu kan. Kalau nggak punya Tuhan, itu susah membuat keputusan. Ya. Jadi dari situ saya langsung tahu. Juli 9.000, Oktober 860, selesai di Desember 18. Ya. Saya langsung wow, amazing Tuhan. Kalau kita ikutin tuntunan Tuhan setiap hari, kayak gitu hasil kesembuhan ilahinya. Jadi ada 3 poin yang ingin sampaikan dari perjalanan saya sembuh dari kanker ovarium ini. Yang pertama, menaruh pengharapan untuk mengalami kesembuhan ilahi kepada Yesus Kristus yang berdasarkan kasih karunia dan iman. Ya, ada banyak jalan menuju Roma, ada banyak jalan menuju kesembuhan, ya kan? Paling umum adalah menggunakan penyembuhan secara fisik, pergi ke dokter, periksa lab, konsumsi obat-obatan ataupun terapi. Tetapi kalau kita berdasarkan kepada Yesus, pengharapan kita kepada Yesus sebagai sumber kesembuhan kita sebagai anaknya, kita kan punya akses ketemu sama Tuhan kan. Bisa berkomunikasi dengan Roh Kudus. Dia akan memberikan jalannya, tuntunannya hari demi hari. Mau seperti apa metode penyembuhannya. Jadi kalau kita mengalami kesembuhan, kita akan menjalannya dengan terus terang rileks. Jiwa lebih tenang segala macam. Dan biaya pun juga lebih efektif kayak gitu. Ya. Jadi dari sini kita juga perlu melihat bahwa iman, hati dan pikiran itu harus selaras dengan Roh Kudus dan firman. Ya, ada banyak pengajaran tentang kesembuhan ilahi yang belum selaras. Misalnya nih ya, Tuhan mengizinkan penyakit untuk menguji iman kita dan Tuhan mengizinkan penyakit untuk menguji iman kita semakin dekat kepada Tuhan. Padahal kebenarannya Tuhan mau kita sembuh dan penyakit bukan dari Tuhan. Titik. Ya, harus setegas itu terhadap kebenaran. Jadi kita nggak perlu ujian sakit penyakit untuk dekat sama Tuhan, ya kan? Tuhan menggunakan firman-Nya untuk kita semakin dekat sama Dia. Jadi tipuan iblis itu harus kita tolak. Yang kedua, kita juga sering berdoa untuk kesembuhan dengan cara meminta tolong kepada Tuhan untuk kesembuhan. Faktanya, kebenarannya adalah kesembuhan sudah menjadi bagian dari kita, bagian dari keselamatan kita. Jadi yang perlu kita lakukan adalah menggunakan otoritas kita sebagai anak Tuhan untuk memerintahkan kuasa kesembuhan termanifestasi dalam tubuh kita. Bukan minta lagi. Pakai otoritas. Ya. Yang kedua, hal yang saya pelajari dari proses kesembuhan ini. Kita perlu memastikan bahwa kita berinteraksi dengan orang-orang yang bisa sepakat dengan kesembuhan ilahi. Ya. Pada saat kita sakit, biasanya kan akan banyak orang yang bersimpati dan turut mendoakan cepat sembuh kayak gitu. Itu adalah hal yang lumrah. Tetapi orang yang sama juga bisa memberikan berbagai macam informasi. Oke, bisa sembuh pakai cara A, B, C, D. Bahkan kadang-kadang perkataan mereka pun bisa melemahkan iman kita. Ya kan? Nah, dalam hal ini kita perlu fokus untuk selaras dengan firman. Artinya apa?
penyampaian informasi tentang kondisi sakit penyakit kita hanya ditujukan kepada sekelompok orang tertentu, kelompok kecil. Saya menggunakan WhatsApp group untuk berkomunikasi dengan 3 saudari seiman dari Karis. Mereka saya update detail, mereka menopang saya dalam doa dan menguatkan saya kalau lagi saya lemah. Layer kedua yang saya beri informasi lebih banyak adalah keluarga dan beberapa teman yang saya butuh konsul atau masukan. Bahkan saya tidak mengizinkan orang besuk saya, baik di rumah atau di rumah sakit. Karena saya memutuskan saya mau masuk dalam kesembuhan ilahi, saya hanya bisa sepakat dengan orang yang bisa sepakat dengan firman Tuhan. Meskipun keluarga juga belum tentu sepakat, hanya fokus kepada medis, saya tidak. Saya membuat keputusan, ada batasan kapan saya harus terbuka dengan pihak luar, kapan saya harus terbuka dengan pihak internal dari teman-teman karya saya. Bahkan rekan kantor saya pun tidak tahu kalau saya sakit kanker waktu itu. Mereka taunya saya butuh perawatan dan mereka melihat kerjaan saya tetap jalan. Walaupun kerja online tapi tetap jalan ritmenya dan bisa tetap selesai tepat waktu. Akhirnya saya belajar, informasi penyakit yang diketahui secara publik dengan terbatas itu akan membuat kita fokus pada kebenaran firman dan hasilnya pun luar biasa. Cepat sembuh dengan biaya efektif. Oke, yang terakhir, poin yang saya pelajari adalah kita perlu menjaga perkataan yang keluar dari mulut kita. Ya, Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Karena kesembuhan ilahi sangat dipengaruhi oleh perkataan yang keluar dari mulut kita ataupun perkataan yang masuk ke telinga kita. Ya, jadi selama proses penyembuhan saya tidak menggunakan kata kanker. Saya nggak peduli dokter mau bilang kanker segala macam. Pokoknya saya coba bilang benjolan atau masa padat. Itu lebih menenangkan hati saya, tidak membebani kan, kayak gitu. Jadi pola pikirnya adalah Donna sebagai orang sehat sedang berperang mengusir sakit penyakit keluar dari tubuh. Ya, itu sesuai dengan Yohanes 10 ayat 10. Pencuri kerjanya seperti sakit penyakit, datangnya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan kesembuhan Donna. Tetapi Yesus datang supaya Donna punya hidup dan punya hidup dalam kelimpahan, bebas dan sembuh dari sakit penyakit. Jadi selama proses itu semua sakit penyakit adalah ilegal di tubuh saya. Dan perkataan saya hanya perkataan sesuai firman, dimaksimalkan. Meskipun kita mengalami nyeri hebat, yes, benar ada erangan kesakitan, tetapi sebisa mungkin deklarasi firman. Atau kalau gak bisa ngomong, berbahasa roh. Kalau gak bisa bahasa roh, tutup mulut. Ya, pokoknya hanya pastikan yang keluar adalah perkataan yang selaras firman. Itu mempercepat kesembuhan, gitu. Awalnya memang berat ya, tapi hari demi hari yang ditunjuk, yang kita lewati, membuat jiwa yang lemah itu semakin kuat, semakin tenang. Akhirnya saya bisa rileks dalam menjalani tahapan medis yang harus dijalani. Ya, dan saya bisa mendapatkan kesembuhan yang seperti saya harapkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, di tengah badai penyakit apapun, kuasa kesembuhan dalam Kristus itu nyata adanya. Tidak ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Pasti sembuh. Ya, amin. Karena jaminannya adalah Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib, menebus segala dosa, kesalahan, pelanggaran dan sakit penyakit. Jadi bersukacitalah dan berpengharapan hanya kepada Tuhan Yesus. Demikian kesaksian kesembuhan saya saat ini. Kiranya nama Tuhan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati.